RRI.net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI.net di IndiHome TV, aplikasi RRI Play Go, dan portal berita rri.co.id. RRI.net, tonton yang Anda dengar. Ekowisata ataupun perekonomian Indonesia ini ditopang oleh banyak hal, termasuk juga ekowisata. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, apakah ekowisata sudah pada prinsipnya punya sustainability? Kita akan bahas pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga penonton RRI.net dimanapun Anda berada. Jangan lupa dengarkan kami terlebih dulu ya. Untuk Pro 1 bisa di 101,8 FM atau juga pendengar dan penonton setia program 1 RRI Gorontalo bisa menayangkan langsung kita ya di YouTube RRI Gorontalo. Karena saat ini kita sedang menyiarkan ya kesantaian kita di Sabtu ini. Karena spesial sekali bincang santai di hari ini ya, Sabtu 15 Juli 2023. Bersama saya Elia Nusantari dan juga nanti akan saya kenalkan narasumber-narasumber yang andal di bidangnya untuk membahas topik kita hari ini, ekowisata. Pendengar dan penonton, ekowisata ini dianggap sejenis sebuah sistem ekonomi kalau kita bisa bilang, dan ini punya sustainability yang komplit, punya keberlanjutan yang luar biasa, dan ini bisa ditingkatkan sesuai dengan kesadaran masyarakat di sekitarnya. Mungkin ada yang bertanya, Tata Elia atau host, ini perbedaan antara ekowisata dan pariwisata ini seperti apa? Ini pasti banyak sekali pertanyaan seperti itu. Kita akan langsung dulu kenalkan narasumber kita agar kita tidak lebih jauh lagi ya. Yang pertama yang saya hormati ada Ibu Vima Agustina SHMKN. Selamat pagi Ibu Vina. Masya Allah, silakan gunakan pelantangnya terlebih dulu. Ibu Vima ini selaku Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo. Betul sekali, selamat pagi, terima kasih. Alhamdulillah, ini kelihatan dari raut wajah beliau sudah siap sekali untuk mempengaruhi para perempuan di Provinsi Gorontalo untuk selalu sadar wisata dan juga bagaimana membangun ekowisata di Provinsi Gorontalo bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, kita punya seorang yang luar biasa ya, yang tentunya kalau tidak ada beliau, pariwisata di Provinsi Gorontalo ini bisa dipertanyakan kemajuannya. Langsung saja kita sambut ada Pak Kadis ya, Kadis Pariwisata Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Bapak Dr. Insinyur Arianto Husain MMP. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sesuai dengan senyumnya ya Pak ya pagi Saya juga ini. ingin sampaikan selamat pagi dan Assalamualaikum buat pendengar RRI dan yang juga menonton lewat YouTube. Selamat pagi juga Ibu Gubernur, Pak Wawan dan Pak Heru. Selamat sehat. Betul sekali, terima kasih banyak atas sapaannya juga ini di penonton tidak sabar mendengar bagaimana keberlanjutan pariwisata ataupun ekowisata khususnya di Provinsi Gorontalo. Dan spesial juga kita dihadiri akademisi hari ini. Memang tidak lengkap rasanya kalau kita bicara sebuah hal tanpa terlibat langsung dari Ketua Majelis Lingkungan Hidup, ada Dr. Wawan Katolinggi, Sarjana Pertanian. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, selamat pagi, salam lestari bagi para pendengar RRI di Gorontalo dan selamat pagi juga buat para narasumber. Host. Salam sehat selalu Pak ya. Salam sehat. Ini seorang akademisi yang tidak perlu dipertanyakan lagi karena beliau luar biasa kontribusinya. Bahkan kemarin Bu Gub beliau sempat mengantarkan saya untuk ke Turki selaku mahasiswa waktu itu. Jadi memang hubungan saya dengan beliau ini antara dosen dan mahasiswa pada saat itu luar biasa, dan saya juga cukup tahu sepak terjang beliau di dunia akademisi. Terima kasih Pak Wawan sudah hadir. Kemudian juga kita punya Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 6 Gorontalo. Ini ada Pak Hurudin SPMM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari bagi seluruh warga masyarakat di Provinsi Gorontalo. Salam lestari tentunya. Ini kalau berbicara hutan untuk salam lestari gitu ya. Oke, silakan diminum, sambil diminum Pak, dimakan juga. Ini kita sesuai dengan hari ini, hari Sabtu, hari nyantai sedunia ya kalau bisa dibilang. Ya, saya langsung ke Pak Kadis dulu ya. Pertama Pak Kadis, saya senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Kadis hari ini. Karena memang sampai saat ini kita lihat ada kemajuan sebenarnya di bidang pariwisata. Kita bisa bohongi itu. Saya selaku kemarin Pak ada program Putra Putri Otanaha
Ya, di situ saya terlibat langsung dan melihat sebenarnya program-program pemerintah Provinsi Gorontalo ini sudah sangat banyak, termasuk melibatkan generasi muda. Tapi pertanyaannya, sebenarnya sudah ada berapa objek wisata sebagai pilot project juga di Provinsi Gorontalo, Pak? Ya, terima kasih. Pertama saya sangat senang karena suasana diskusi kita ini di hari Sabtu begitu santai. Juga Ibu Gubernur juga kita disediain makan pisang goreng, sanggala, jadi menarik sekali. Ini suasananya sangat cerah di pagi hari. Nah, saya terima kasih juga yang kedua soal tadi kebangkitan pariwisata. Saya kira kita semua bisa melihat geliat itu sejak beberapa tahun terakhir ini pasca pandemi, apalagi di mana kita diminta untuk segera berbenah. Bagi Gorontalo ini kesempatan momentum. Kalau dilihat dari potensi, kita tuh banyak sekali. Tapi yang masuk dan kami sudah survei, kita listing sebagai bagian promosi itu ada kurang lebih 216 destinasi yang ada dari ujung barat Uluwatu sampai ke timur Gorontalo. Itu baru yang listed. Kalau yang non listed yang memang lagi kami sementara gali, explore, itu ratusan lagi. Karena memang target kami dan Mas Menteri kemudian diberikan kepada kadis-kadis, kunci untuk membangun pariwisata hanya satu, perbanyak destinasi, perbanyak event. Nah, kami sekarang lagi mencoba menggali, kami lagi keliling Gorontalo, mencari terus mana potensi dan kami mendorong kabupaten kota. Jadi yang listed sekarang udah 216, tapi potensi yang belum terlisted itu masih banyak lagi. Potensi baru yang harus dibangun terus gitu ya Pak ya. Ini saya setuju kalau kolaborasinya dengan Mas Menteri mantap sekali Pak. Karena Mas Menteri itu selalu menggaungkan juga tidak hanya banyaknya pariwisata ya Pak ya, tapi bagaimana kenyamanan pariwisata itu sendiri. Ya seperti yang Ibu Gub tadi kita ngobrol sebentar ya pendengar dan juga penonton RR ini, saya ngobrol di belakang panggung, di belakang kamera dengan Ibu Gub, ini menarik sekali. Gimana seorang perempuan yang kita tahu ini luar biasa hadir bersama kita hari ini yang fokus bagaimana kesehatan lingkungan di dunia ekowisata itu sendiri. Gimana tuh Bu Gub untuk menanggapi hal itu? Karena Mas Menteri sendiri pernah bilang bahwa satu komponen sebenarnya yang paling penting untuk ekowisata adalah gimana sih kebersihan toiletnya. Mohon maaf kalau bisa dibilang ya, kalau toilet di Provinsi Gorontalo itu harus diperbaiki dan lain sebagainya. Harus ditambah bahkan, itu gimana Bu? Ya, terima kasih. Saya juga tidak kalah dengan bapak-bapak di sebelah saya. Saya juga ingin menyapa seluruh pemirsa, warga masyarakat Gorontalo dimanapun Anda berada. Dan tentu saja secara khusus saya menyapa ibu-ibu, perempuan-perempuan Indonesia yang ada di Provinsi Gorontalo. Ya, kalau ditanyakan tentang bagaimana apa kaitan, tentu saja keterkaitan antara wisata itu sendiri dengan kondisi lingkungannya ini sangat berkaitan erat. Karena apa? Karena kenyamanan wisata yang tentu saja imbasnya kepada perbaikan ekonomi masyarakat itu sendiri tentu tidak boleh kita tidak boleh kita hanya fokuskan kepada satu hal saja. Akan tetapi secara menyeluruh di sana tentu saja bagaimana dengan Betul sekali. Ada sentuhan-sentuhan perempuan juga di dalam sentuhan-sentuhan. Selain sentuhan-sentuhan perempuan tentu saja bagaimana nilai-nilai wisata itu sendiri bisa menjual. Dan kemudian tentu kalau kita lihat di Provinsi Gorontalo para pelaku wisata yang wisata yang merupakan pengunjung itu banyak sekali dari luar dan memberi kontribusi yang luar biasa untuk Gorontalo. Dan kita lihat juga siapa-siapa yang terlibat dalam wisata Gorontalo itu tentu kita lihat banyak UMKM yang menyuguhkan khas-khas Gorontalo yang merupakan daya tarik para wisatawan. Dan tentu kita tidak hanya menekankan kepada apa nilai-nilai yang dia jual, nilai-nilai seninya, nilai-nilai dari bahan barangnya begitu tentu. Karena kita hari ini bicaranya tentang ekowisata, tentu satu hal yang juga tidak bisa kita lupakan
yang juga merupakan satu fokus adalah bagaimana wisata itu memperhatikan lingkungan, Betul kondisi kebersihan atau kesehatan lingkungannya, yang di dalamnya tentu ada banyak ibu-ibu yang berperan di sana, perempuan-perempuan yang pelaku UMKM yang merupakan penyaji atau yang bersinggungan langsung dengan wisatawan tersebut. Mereka harus bisa mengerti bagaimana membuat para wisatawan itu nyaman dari sisi salah satu adalah kebersihannya, kebersihan lingkungannya, sanitasinya, ya kan, dan tentu kalau bicaranya dalam bidang perhotelannya atau hal-hal yang bersifat hunian begitu, maka perhatikan kebersihan antara adalah toiletnya misalnya. Iya, betul. Itu yang berkaitan dengan bagaimana ekowisata yang berbasis lingkungan. Nah, yang menariknya ini Bu ya, mungkin Bu juga pernah lihat ibu-ibu yang viral di media sosial. Ada yang mau bak goreng pisang dan Bu, baru DP tangan mau secolo di belakang goreng sekalian. itu kan menarik sekali. Sebenarnya tidak perlu yang muluk-muluk untuk pengembangan pariwisata. Ada keunikan tersendiri yang ada di provinsi kita, itu yang perlu diangkat. Termasuk juga peran UMKM ya Bu ya, yang ada di sekitar. Seperti yang sudah Bu Gop singgung tadi sebelumnya. Terima kasih sekali lagi Bu Gubernur. Ini penjelasan yang kompleks sebenarnya ya. Dan pendengar dan juga para penonton, silakan sediakan terlebih dahulu camilan di depan meja karena kita masih panjang ngobrol di sini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau ngobrol dengan Pak Hurudin ini agak-agak kebijakan gitu ya. Kita ngomongin soal kalau saya melihat sih selaku pemangku kebijakan ya Pak Hurudin, ini kita duduk bersama untuk berbicara tentang prinsip-prinsip dari pengembangan ekowisata, apalagi berbasis masyarakat dan juga konservasi. Apakah Pak Nurudin, objek wisata yang ada di Provinsi Gorontalo ini dia sudah memenuhi standar untuk yang namanya lingkungan sehat seperti yang sudah Bu Gup jelaskan tadi? Karena memang hulu dan hilir itu saya pasti tahu Bapak sepakat harus seimbang ya Pak ya dengan apa yang sudah kita bangun agar masyarakat juga tidak timpang di dalamnya. Gimana tuh Pak? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan kebijakan khususnya di bidang kehutanan ya, saat ini alhamdulillah memang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah itu bagaimana mendorong pengelolaan kawasan hutan itu tetap mengedepankan kelestarian dan pemberdayaan. Oleh sebab itu di dalam tata kelola kawasan hutan kita itu ada yang namanya RKTN ya. Ada RKTN, ada juga kalau di daerah RKTP, Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, yang dijabarkan juga di dalam peraturan selanjutnya. Setiap kawasan hutan itu harus nyusun namanya RPHJP, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang. Nah, dalam blok-blok pemanfaatan itu memang ada yang namanya blok inti, ya, blok pemanfaatan dan perlindungan dan blok khusus. Oleh sebab itu dari kehutanan tentu perlu dilihat dari faktor-faktor tingkat kelerengan, ya, tingkat juga curah hujan, jenis tanah. Oleh sebab itu alhamdulillah ya saat ini di kebijakan pusat dan daerah terkait dengan pemberdayaan khususnya bagaimana masyarakat yang sudah terlanjur mengelola kawasan hutan diberi akses yang namanya pengolahan perhutanan sosial. Dan di Provinsi Gorontalo sampai hari ini sudah ada 225 pemegang izin kelompok tani hutan seluas kurang lebih 30.000 hektar. Artinya apa? Itu ruang-ruang yang bisa juga dikembangkan untuk pengembangan jasa lingkungan khususnya ekowisata. Betul sekali. Itu sebenarnya berhubungan juga dengan agrowisata dan lain-lain. Bisa agrowisata. Nah, di dalam sosial itu ada namanya kelompok usaha perhutanan sosial. Bisa juga nanti pengembangan jasa lingkungan, bisa juga pengembangan KUPS umpamanya potensi komoditinya apa, umpama kopi. Itu kita kelompok usaha perhutanan sosialnya ke arah ke kopi. Bisa juga ke gula aren yang namanya Arengo saat ini ya HBK. Itu juga kita dorong. Nah, di samping itu juga tentu ini harapan kebijakan pusat dan daerah itu bagaimana hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Gubernur, bagaimana pengembangan UMKM yang khususnya kaum ibu lah ya ikut mengambil peran di dalam rangka pengembangan ekowisata di
seluruh wilayah potensi. Ya. Yang disampaikan juga tadi Pak Kadis sudah 200-an sekian. Nah mudah-mudahan ke depan Pak Kadis ada investor yang bisa kerjasama dengan kelompok-kelompok tani perhutanan sosial itu bisa melakukan kerjasama. Betul sekali. Ini makanya harus duduk bersama sekali lagi untuk membahas prinsip-prinsip tersebut. Karena lagi-lagi kalau tidak ada keterlibatan dari pihak kehutanan dan lain-lain, itu akan timpang antara pembangunan ekowisata. Jangan-jangan itu wisatanya sudah luar biasa, sudah berdiri gagah, tetapi dari hulu ke hilir itu ada satu yang bocor dan itu akan menjadi masalah serius sebenarnya. Terima kasih banyak atas pendapat yang luar biasa dan tentunya masih sejalan sebenarnya dengan Pak Wawan hari ini yang juga hadir sebagai akademisi yang mohon maaf Pak Wawan, sebelum-sebelumnya saya ini orak-arik gitu ya. Saya obrak-abrik jurnal yang Pak Wawan buat, karya ilmiah dan laporan-laporan studi ilmiah yang sudah Pak Wawan buat. Salah satunya saya tertarik sekali dengan evaluasi penelitian dari Pak Wawan. Bagaimana penerapan prinsip konservasi dari kebijakan program pemerintah dan sebenarnya yang saya mau tanyakan itu apa hubungannya? Seperti apa hubungannya dengan masyarakat, partisipasi masyarakat utamanya? Terima kasih. Para pemirsa RRI di Gorontalo, kapasitas saya hari ini sebagai Ketua Majelis Lingkungan pada PM Gorontalo dan juga sebagai Ketua Forumdas Provinsi Gorontalo. Bicara soal ekowisata pasti tidak lepas dari DAS, daerah aliran sungai. Jadi tidak hanya bicara soal daerah aliran sungai, tapi ekosistem di dalamnya juga terlibat. Ada masyarakat, ada pemerintah daerah, ada saya terkait dan para penggiat lingkungan dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa ekowisata berbasis lingkungan atau sering kita para penggiat lingkungan menyebutnya sebagai ekowisata berbasis konservasi. Kalau bicara soal konservasi, bagaimana upaya kita untuk menjaga, melindungi seluruh keanekaragaman hayati dalam ekosistem itu. Nah, kami saat ini sementara Forumdas Provinsi Gorontalo sementara giatnya dalam melakukan kampanye ya, sosialisasi tentang internalisasi pengelolaan DAS, RPDAS terhadap kebijakan pemerintah, RT RW, RPJM dan sebagainya. Kenapa ini kita harus lakukan? Bahwa pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan sebagainya itu pasti ada dampak. Tuh, bagaimana menyeimbangkan ini antara pembangunan berbasis ekonomi dan juga tetap berbasis konservasi. Saya kira ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo saat ini dan insya Allah kami fokus dan konsen di sana bagaimana pada wisata-wisata itu tidak hanya bicara soal kelestariannya, tapi juga bicara bagaimana bermanfaat juga bagi masyarakat. Sehingga kita berharap, misalnya contoh Pok Darwis itu, kita akan beri muatan terhadap lingkungan. Sehingga tidak hanya bicara soal estetika, tapi juga bicara soal bagaimana menjaga kelestarian alam. Nah ini adalah, nah begitu juga dengan praktek-praktek pertanian, kan selama ini juga perilaku pertanian ini juga menjadi kontributor juga pada kerusakan lingkungan. Misalnya menanam tanaman jagung atau tanaman pangan di lereng yang 15 derajat gitu kan. Nah ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita ada praktek-praktek cerdas yang kita lakukan untuk melakukan konservasi, ya kan, konservasi. Misalnya contoh di Kemiringan itu kita bikin namanya teras bangku, ya kan, terasering, sehingga arus erosi dalam di Kemiringan itu lajunya tidak sampai ke, apalagi sekarang di Danau Limboto sedimentasi juga sangat tinggi. Kontributor terbesar juga sedimen, sehingga ini juga menjadi satu problem. Nah ini tidak mudah, harus kita menggerakkan semua stakeholder, sehingga Forumdas ini memang keberadaan ekstensinya juga itu adalah sebuah lembaga yang ingin mendorong itu, memberikan rekomendasi juga kepada pemerintah daerah, sehingga nanti pada pembangunan yang bertumbuh pada ekonomi kesejahteraan ini tetap tidak mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Saya kira itu saya fokus jadi Forumdas Gorontalo. Betul sekali, ini menarik karena saya tadi pagi kami di Programa 1 membuka layanan interaktif Pak Wawan dan juga Bu Gub dan Pak Kadis. Kami membuka layanan interaktif di sana membahas tentang topik yang sama. Jadi ada pemantik lebih dulu sebelum diskusi ini berlangsung sebenarnya. Dan ada beberapa komentar yang menyinggung juga soal apa yang sudah dibahas Bapak Ibu sebelumnya, di mana ada Pak Anton nih Pak Wawan juga mungkin sudah kenal beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu katanya Dusun 1 Desa Bunggalo. Dusun 1 Desa Bunggalo ini ada potensial lobang balangga di sana atau balanga.
Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Salah satu contoh, bisa digunakan ikan Jawa, bisa ditaruh di sana. Kemudian juga bisa difungsikan bekas-bekas galian pembuatan batu tela, Bu ya. Dibuatkan juga kolam ikan. Di atas kolam ikan bisa dibuatkan kandang ayam. Ini sekadar saran juga dari pendengar kita di Pro 1 RRI Gorontalo. Kemudian kotoran itu dari ayam itu bisa dijadikan pakan ternak dan lain-lain. Pak Wawan selaku akademisi di dunia pertanian, menimbang hal ini gimana tuh Pak? Baik, terima kasih. Di kita sekarang ini sementara menggerakkan juga di pertanian ya, sektor pertanian bagaimana pertanian itu bisa adaptif iklim. Ya, sehingga disebut pertanian cerdas iklim. Ya. Yang salah satu contoh yang saya sebutkan tadi, bagaimana mengantisipasi penanaman di kelerengan, penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, menggunakan benih unggul yang juga ada banyak benih-benih lokal juga yang menurut saya tidak tergerus dengan perusahaan-perusahaan bibit internasional yang mengarah kepada anorganik. Saya kira ini banyak sekali praktek-praktek cerdas yang di masyarakat dan menurut itu kita harus gerakan ini. Kenapa? Karena eksistensi masa depan kita di lingkungan di Gorontalo itu juga bertumbuh pada generasi berikutnya. Apalagi 2045 itu kan juga kita akan demografi Pak Kadis ya. Nah oleh karena itu para pemuda-pemuda milenial ini kita berharap juga tidak hanya bicara, memang konten kreatif mereka maju, ya kan dengan majunya media sosial. Tetapi yang paling penting kesadaran terhadap menjaga lingkungan, konservasi juga kita harus perkuat. Dan saya kira tidak hanya tugas Forum Das, tidak hanya tugas teman-teman penggiat lingkungan, tapi tugas kita semua. Oleh karena itu kami sekarang fokus bagaimana RPDAS itu masuk dalam perencanaan pembangunan. Dan itu kita akan memberikan rekomendasi lewat dukungan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait dengan pembangunan berbasis konservasi. Ya, baik, terima kasih Pak Wawan. Dan tentunya ini juga sama dengan saran Anda mendengar ada Amir Nur di layanan program 1 kita tadi menyempatkan untuk bilang bahwa membutuhkan kerjasama dari semua pihak masyarakat dan pemerintah dan ini bisa terkelola dengan baik. Dan kita juga mengundang para penelpon ya untuk hadir bersama kita hari ini. Saking asiknya saya lupa mengundang Anda Sobat Budaya dan juga pendengar. Ini di layanan telepon kita bisa langsung di 081143 301212. Kita bisa membuka layanan telepon itu untuk berdiskusi di pagi ini bagaimana dengan pengembangan ekowisata di Provinsi Gorontalo. Kebetulan juga hari ini kita bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata di sini dan sambil menunggu penelpon yang masuk ya di layanan interaktif kita, ada satu pertanyaan Pak Kadis. Ini dari Pak Sudirman. Barangkali nama Pak Sudirman ini selalu terngiang ya di Pro 1. Tempat wisata yang sudah ada itu kenapa tidak dikelola Pak? Jangan dulu buat tempat wisata yang baru. Perhatikan dulu tempat wisata yang sudah lama. Ini mungkin termasuk dengan keresahan-keresahan yang terjadi di masyarakat termasuk juga Pak Sudirman. Para wisatawan juga harusnya saling membantu tuh memperhatikan lingkungan dan lain-lain. Mungkin ada kebijakan-kebijakan dari Kepala Dinas untuk menanggapi hal ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sudirman. Jadi betul, tentu kalau provinsi, kalau kita bicara pariwisata, kita juga punya rujukan untuk mengelola berdasarkan kewenangan urusan. Karena kita berbagi antara urusannya pemerintah pusat dan urusannya pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah 216 itu ada di seluruh kabupaten kota. Khusus untuk pengelolaan yang jadi lokprinya provinsi, itu provinsi bisa intervensi penuh pada 8 lokasi prioritas. Mulai dari yang Botu Barani sampai di Torosiaje, Kampung Torosiaje. Nah apa dimensi pengelolaan kalau sampaikan Pak Sudirman, saya kira kalau kami tidak membiarkan begitu saja, karena program Dinas Pariwisata itu mencakup 3 hal untuk pengelolaan. Mulai dari mempromosikan destinasinya, kemudian menata destinasinya, sampai membuat ruang-ruang kreatif untuk ekonomi kreatif, UMKM, produknya kita taruh. Nah pengelolaannya itu mencakup 3 itu dan itu kita lakukan di 8 lokpri termasuk dukungan terhadap kabupaten kota. Jadi perbanyakan event dan destinasi itu bukan kemudian meninggalkan yang sudah ada. Sudah ada kita tetap jaga, kita kembangkan, bermitra dengan kabupaten kota, dengan pelaku wisata sambil terus mengeksplor yang baru-baru. Jadi alhamdulillah misalnya di kota ini kita punya
beberapa tempat seperti Benteng Kota Naha. Ya. Itu dibawa kewenangan penuh untuk pengelolaannya oleh Kota Gorontalo. Kita membackup untuk promosikan, kemudian mencoba membantu untuk seni pertunjukannya dan seterusnya. Sementara di Pohuwato misalnya punya Kampung Torosiaje. Kita sekarang sementara membantu Pemkab Kabupaten Pohuwato membuat DED. Detail engineering untuk supaya pengembangan kampung terapung ini bisa lebih bagus. Termasuk nanti tadi di dalam itu akomodasi terhadap forest tourism. Jadi ada di situ nanti kita akan buat pola perjalanan wisata di antara mangrove-mangrove. Sehingga ekowisata yang sebenar-benarnya itu kita bangun dalam arti keseluruhan, mulai dari ketertarikan orang berkunjung ke tempat, tapi sekaligus belajar tentang apa yang disebut lingkungan, bagaimana soal kelestarian, itulah basis ekowisata sebenarnya. Iya betul sekali. Kalau saya lihat di Toraja ya Pak ya, kampung di atas laut misalnya. Torosiaje ya. Torosiaje maksud saya. Di situ memang sudah banyak perubahan. Kalau saya terakhir di sana sudah ada tulisannya, itu juga papan-papannya yang dulunya lapuk itu sudah diganti dan saya takjub sekali memang melihat itu. Barusan juga pendengar dan juga penonton saya ke Hiu Paus ya Pak ya. Hiu Paus itu Pak Wawan mungkin sudah tahu dan Bugup lagi apalagi ini yang paling sering ke sana. Kita tahu bersama tidak mau berhenti itu turis asing gitu ya. Wisatawan asing dari luar negeri datang ke sini dan itu bukti nyata bahwa memang perkembangan di Provinsi Gorontalo utamanya di ekowisata sudah semakin pesat, apalagi ada mitra strategis ya Pak dari kehutanan, dari akademisi juga hadir bersama kita. Dan di sini kita sudah hadir juga beberapa penelpon ya, tapi sebelumnya para penelpon yang sudah bergabung kita break sejenak terlebih dulu. Kita akan dengarkan beberapa pendapat yang menarik tentunya sesaat lagi. Tetap bersama kami. Awas, di depanmu ada sampah plastik. Ini pantai atau tempat sampah sih? Kok banyak sampah plastiknya? Di sebelahmu ada sampah plastik. Ada apa dengan plastik? Hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan adalah salah satunya bijak menggunakan plastik. Plastik sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Plastik dapat terurai diperkirakan membutuhkan waktu hampir 100 tahun. Hasil plastik yang sudah terurai menjadi bahan berbahaya yang dapat diserap air tanah. Jika membeli makanan di luar rumah seperti beli bakso, bubur, dan lain-lain, hindari take away atau bawa makanan ke rumah. Biasanya menggunakan plastik sebagai pembungkus makanan. Makanan pada suhu panas memiliki dampak buruk jika dibungkus plastik. Zat yang terkandung dalam plastik dapat melepaskan berbagai macam bahan kimiawi. Semua jenis plastik terbuat dari minyak bumi dengan campuran berbagai bahan kimia yang bersifat racun. Alangkah lebih baik dikonsumsi di tempatnya. Dengan begitu, kita melakukan hal kecil yaitu mengurangi kantong plastik. Plastik yang susah terurai bisa dijadikan barang-barang bermanfaat dan bernilai ekonomis dengan kreativitas yang kita miliki. Misalnya, botol plastik dibuat menjadi pot tanaman. Bahaya, lokasi ini penuh sampah plastik. Bijaklah dalam menggunakan plastik. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy.
Pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Bincang Santai tepat di hari Sabtu 15 Juli 2023. Masih bersama saya Elia Nusantari dan juga beberapa narasumber lainnya yang andal. Dan tadi ada iklan layanan masyarakat ya pendengar. Kita dengar bersama bahwa sampah plastik itu memang sangat berbahaya. Dan mohon maaf sekali saya harus katakan ini. Ternyata harus saya bilang di forum ini juga. Bahwa kemarin saya sempat ke pariwisata Hiu Paus, Bu Gup ya. Saya sayang sekali melihat sekitaran yang ada beberapa sampah plastik juga di sekitar situ. Saya sempat wawancara masyarakatnya Pak Kadis. Saya bertanya, ini kenapa bisa banyak sampah nih? Sampah dari mana dan lain-lain. Ternyata Pak Horudin itu sampah dari Kurinai. Iya, muara sungai dan lain-lain. Katanya itu ada beberapa pemukiman yang buang sampah di muara sungai dan sampai ke situ gitu loh. Sangat sayang sebenarnya saya melihat hal ini menjadi satu problematik. Padahal di situ waktu itu wisatawannya penuh Pak. Tidak usah ditanya lagi, wisata Hiu Paus setiap hari rame walaupun bukan weekend. Itu gimana Pak Kadis menanggapi hal itu? Ya bagus ini topiknya tentang sampah. Jadi gini, kalau kita bicara pariwisata, salah satu yang menjadi kenapa pariwisata penting adalah dia mendorong tidak hanya estetikanya, tapi juga kebersihannya. Karena tidak akan mungkin pariwisata laku kalau tidak bersih. Iya betul. Nah, dalam konteks beberapa destinasi ternyata bersampah, ada memang karena masyarakat sekitarnya belum tumbuh partisipasi. Ada yang lainnya karena eksternal faktor. Nah, untuk kasus Botubarani ini termasuk external factors. Faktor eksternal, bukan karena masyarakatnya yang masih buang sampah. Iya. Kalau masyarakatnya sudah menjaga tempat itu. Nah, setelah kita selidiki ternyata sampah di Botubarani itu adalah sampah yang masuk dari luar, dari muara sungai, kemudian dibawa oleh arus sampai ke perairan situ. Apa yang menjadi poin penting di situ berarti bahwa dalam konteks sustainable tourism itu kita tidak hanya membahas jangka pendek dalam lingkungan yang kecil. Kita membahas juga bagaimana pengaruh faktor lain di luar lingkungan destinasi yang bisa mempengaruhi. Keterlibatan masyarakat gitu salah satunya. Terutama tidak hanya masyarakat tapi juga pelaku-pelaku yang lain. Misalnya begini, sampah yang masuk ke wilayah sungai itu kan dia bawaan dari upland area, dari hulu. Orang menebang pohon saja itu pasti akan berimbas ke bawah. Artinya kalau kita bicara soal pariwisata berkelanjutan, maka pendekatannya itu dari hulu ke hilir. Botubarani itu sampahnya tidak bisa diatasi oleh masyarakat setempat. Harus bersama-sama dengan pemerintah dari Kabupaten Pohuwato, Boalemo, semua pemerintah kabupaten yang dilewati oleh alur sungai Bone misalnya. Yeah. Nah inilah yang kami sementara bangun ya, diskusikan, Pak, ya? Bangun kolaborasi termasuk dengan teman-teman dari Dinas Kehutanan agar pendekatan untuk membangun pengelolaan lingkungan itu harus terintegrasi hulu dan hilir. Tidak hanya di bagian hilir, karena kami di pariwisata itu sebetulnya hanya lebih sebagai user. Kita pemanfaatan lingkungan yang sebetulnya sudah ready. Nah, kalau soal sampah, kami mencoba pendekatan dengan masyarakat dan alhamdulillah Botubarani termasuk mereka sudah bagus kesadarannya. Saya tanya bahkan bukan dari warga sekitarnya. Bukan warga setempat dan tentu saja ini memang butuh juga dari intervensi pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota. Bagaimana penanganan mulai dari hulu ini terintegrasi sampai ke hilir. Oke siap. Ini sudah terjawab ya pertanyaan saya dan juga mungkin pertanyaan pendengar yang sudah pernah berkunjung dan belum menemui jawaban satu pun. Ini sudah dijawab oleh Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Kita ke layanan telepon terlebih dulu ya. Saya sapa dengan manis di Sabtu Manis hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Elia. Halo. Masih kenal saya Ibu Rosmala? Oh Ibu Rosmala ini? Iya. Iya Masya Allah Bu Rosmala, gimana kabarnya Bu? Main ke rumah ya. Alhamdulillah, silakan pertanyaannya gimana tuh? Begini, Kota Gorontalo ini saya tujukan kepada Kadis Pariwisata. Kota Gorontalo ini sepertinya tidak ada tempat wisata lagi. Ini pertanyaan saya, padahal dari awal itu hanya Kota Gorontalo yang ada wisata. Maksud saya Pantai Indah dengan Dapo Tangah. Pertanyaan saya, itu apa sudah ditutup atau kenapa tidak dikelola lagi Pak? Ada apa di sana Pak? Tolong dijelaskan. Padahal ada dana PEN. Terima kasih.
Ini bentuk keresahan sebenarnya ya Pak ya. Yang memang bukan tidak ada jawabannya, tapi belum tersampaikan jawabannya begitu Pak. Saya yakin, silakan Pak Kadis. Terima kasih Ibu. Jadi kota tetap punya objek wisata. Kalau Ibu lihat di sekitar Danau Limboto, di sana ada Benteng Otanaha. Kemudian juga kota lagi membangun muara sungai, terutama di bantaran masih di daerah Talumolo itu menjadi kawasan untuk kuliner misalnya. Kemudian juga ada Tamendao di Leato sana juga. Jadi tempat-tempat pariwisata di kota masih ada dan tetap ada karena memang pariwisata tidak bisa hilang dari sebuah proses pembangunan. Dan juga perlu kita ingat bersama bahwa pariwisata itu sangat kompleks. Kalau kita sudah kaitkan pariwisata dan ekonomi kreatif, ada 17 tema ekonomi kreatif di situ. Mulai dari kuliner, fashion, seni pertunjukan dan seterusnya. Nah, kota ini adalah ibu kotanya provinsi, tentu menjadi hub dari semua aktivitas ekonomi. Maka tidak heran di sini tempat hotelnya berpusat, tempat kulinernya terpusat, fashionnya juga terpusat. Jadi pariwisata tidak akan bisa hilang dari namanya Kota Gorontalo, Bu. Jadi dan kota koordinasi kami dengan Pak Wali, dengan Dispar terus juga menata, mengembangkan. Memang kendalanya adalah ada namanya dalam proses pembangunan namanya trade off. Ada prioritas mana yang harus didahulukan. Nah sekarang kota di tahun belakangan ini lagi memberikan fokusnya kepada penataan perkotaannya. Mulai dari drainase, jalan. Itu semua dalam rangka mendukung pariwisata. Jadi memang bukan berarti kemudian karena lagi jalannya lagi diperbaiki kemudian pariwisata tidak jalan. Jadi tetap ada dan tentu pemerintah provinsi ikut sama-sama rembuk untuk membangun destinasi di Kota Gorontalo. Oke baik, kita masih punya satu layanan telepon lagi di interaktif kita. Halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Sudirman Pariwat sudah. Oke, Pak Sudirman, silakan. Jadi terima kasih tadi disampaikan oleh Bapak narasumber ada beberapa titik yang hutan yang punya izin pengelolaan dalam hal ini adalah hubungannya dengan ekowisata. Maka pertanyaan pertama adalah bahwa di dalam beberapa area yang sudah dikatakan tadi itu kira-kira berapa lokasi yang ada di Provinsi Gorontalo yang menjadi ekowisata di Provinsi Gorontalo ini. Kemudian yang kedua Pak, untuk ekowisata yang itu tentunya memiliki manfaat. Yang pertama adalah manfaat secara langsung yang terhadap lingkungan itu sendiri. Kira-kira seperti apa yang dilakukan, kemudian hubungannya juga dengan kebudayaan atau budaya yang ada di samping ada ekonomi. Saya berfokus pada lingkungan alam yang di ekowisata, bukan di pariwisata. Kalau ekowisata itu kan mungkin ini mohon maaf kalau diluruskan kalau tidak seperti itu. Saya berbasis pada hutan yang ada ataupun pengelolaan wisata di alam-alam yang seperti di gunung-gunung dan lain sebagainya. Itu kira-kira manfaat selama ini kira-kira sudah ada penampakan manfaat dari segi budaya maupun dari lingkungan itu sendiri. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya rasa ini pertanyaan lebih juga dijawab oleh Ibu Gup ini karena memang Ibu Gup juga langsung bersinggungan dengan kesehatan lingkungan dan juga bagaimana pemberdayaan budaya dan ekonomi masyarakat di lingkungan pariwisata. Silakan Bu Gup. Ya. Terima kasih. Sebagaimana perbincangan kita hari ini adalah fokusnya ekowisata yang berbasis lingkungan. Tadi di awal saya sudah singgung bahwa wisata kita terkait secara keseluruhan dengan berbagai lini yang menunjang daripada sektor wisata itu sendiri. Nah tadi bagaimana ada pertanyaan kenapa ada wisata yang belum tersentuh. Padahal ketika pertanyaan itu ditujukan dengan maksud saya penunjang daripada kenapa wisata tidak berjalan, tentu tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa pemerintah
provinsi bersama-sama dengan pemerintah kota, kabupaten tentu melihat bukan cuma satu sisi saja, akan tetapi yang berkaitan yang menunjang hal tersebut menjadi juga perhatian yang tidak kalah pentingnya tadi, misalnya jalan-jalan yang sekarang ini sedang mengalami perbaikan. Itu bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan tempat atau sarana wisatanya, akan tetapi jalan kan tentu saja otomatis menunjang untuk bagaimana wisata itu, para wisata itu menuju ke tempat wisatanya dengan nyaman, tentu saja menjangkau dengan sangat baik, karena infrastruktur dalam hal ini jalan menuju ke sana juga mendapat perhatian. Tadi juga bagaimana ternyata di Botu Barani itu, saya juga dari sana beberapa kali dalam seminggu terakhir, karena saya membawa tamu-tamu saya, teman-teman saya yang dari Jakarta, para notaris, juga anak saya, keluarga saya berkunjung, itu saya ajak ke sana. Dan betul sekali, di sana ada beberapa sampah gitu ya, yang saya lihat ketika si ikan hiunya mau muncul ke permukaan, dia terhalangi ada sampah plastik yang mengapung. Betul sekali, saya setuju Pak. Tentu wilayah kita bicara daerah aliran sungai tadi, bahwa kesadaran masyarakat yang belum memaksimalkan sungai dengan semestinya tentu sangat berkontribusi dengan kehilir yang tadi ada hiu paus di sana yang merupakan destinasi wisata salah satu unggulan loh untuk di Provinsi Gorontalo. Bagaimana bisa kemarin ya saya melihat banyak sekali turis dari luar, saya sempat ada yang dari Swedia, ada yang dari New Zealand. Itu mereka snorkeling, Pak. Ya, mereka menyelam ke bawah itu karena katanya di posisi perahu saya sampai dengan menemukan ikan hiu paus itu ternyata itu kedalaman 30 meter. Artinya dalam banget gitu kan. Nah, alhamdulillah artinya apa? Mereka bisa renang di situ, di bawah permukaan laut itu. Di sana tentu sampah-sampah yang ngapung tidak sampai ke sana. Iya, betul. Dan ini memberikan garansi kejernihan air laut itu bisa digunakan untuk snorkeling, menyelam ke bawah ke dasar laut apabila tadi dari hulu terjaga kejernihan air yang mengalir, tidak menjadi keruh sehingga menghalangi pemandangan di bawah dasar laut. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Gubernur. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita yang seru ini ya, pendengar dan juga penonton RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami ajak seperti biasa di setiap harinya RRI Gorontalo selalu membangkitkan semangat nasionalisme kita dengan lagu Indonesia Raya di setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Maka dari itu pendengar dan juga penonton jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
Baik, pendengar di manapun Anda berada dan juga penonton YouTube RRI Gorontalo yang setia sekali dari pagi tadi pukul 5 ya hingga saat ini. Kita masih punya satu pertanyaan terakhir Pak Wawan dan juga Pak Hurudin, ini terkait dengan kebersihan sebenarnya. Sekali lagi tentang juga bagaimana integrasi ya kalau saya bisa bilang. Ini dari Nanda Patricia dari YouTube kita ya. Halo Nanda, masih di sana semoga ya. Terkait dengan persoalan kebersihan di sekitar objek wisata ini sebenarnya terlalu klasik untuk dibicarakan menurut Nanda. Biarlah itu menjadi pertanyaan yang lain. Saya fokus ke pengembangan UMKM dan dampaknya di sekitar lokasi wisata. Percuma bagus-bagus Pak, tapi nggak ada value dan manfaat buat peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Saya kira ini juga termasuk integritas dari pengelolaan wisata itu sendiri. Pak Wawan gimana untuk menanggapi hal itu? Ya, terima kasih. Saya kira soal pengembangan ekonomi kreatif tidak bisa dipisahkan dengan pengembangan pariwisata. Dan itu dijelaskan oleh Pak Kadis dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo bahwa peran UMKM itu sangat vital dalam menggerakkan sektor-sektor pariwisata. Karena itu ada nilai tambahnya kan. Oleh karena itu sering berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan UMKM melakukan pelatihan, memberikan skill kepada UMKM. Dan yang berikutnya juga yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan pendapatannya dengan kalau soal pasar saya kira dengan kemajuan teknologi sekarang itu tidak sulit. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana produk-produk mereka ini memiliki perbedaan atau keunikan dengan produk yang lain. Ya ada diferensialnya. Oleh karena itu hal ini perlu dilakukan peningkatan kapasitasnya terus dilakukan itu sehingga tidak hanya punya dampak terhadap UMKM juga tapi yang paling penting juga masyarakat di sekitar kawasan pariwisata. Dan saya kira ini menjadi saya harus kita terus tingkatkan dan peran perempuan itu juga sangat dominan. Oleh karena itu ini perlu didorong sehingga ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata. Salah satu bukti mungkin dari hal itu Pak, ada salah satu mahasiswa Bapak di pertanian namanya Rahmatia Lawajo. Jadi pendengar dan juga penonton dia itu memberdayakan masyarakat. Jadi kayak itu tempat wisata tapi di sana kayak ada labu siam yang sangat-sangat rugi kalau dibiarkan begitu saja karena jumlahnya terlalu banyak. Itu dibuat snack keripik labu. Dan itu dipasarkan dan saya rasa itu menjadi bukti bahwa memang ekonomi kreatif tidak dapat dipisahkan dari apa yang ada di ekowisata itu sendiri. Kita sudah di 10 menit terakhir ini nampaknya di perbincangan santai dan asik kita hari ini bersama dengan Ibu Gub, Kadis dan juga akademisi kita ada Pak Hurudin juga hadir bersama kita. Di sini kita mau pertajam lagi Pak Hurudin terkait dengan prinsip-prinsip ekowisata yang kemudian ini harus diketahui oleh semua pihak, tidak hanya stakeholder yang hadir di sini tapi juga masyarakat. Silakan Pak Hurudin. Ya, ekowisata memang tidak lepas dari yang namanya bagaimana keberlanjutan ya. Oleh sebab itu ekowisata harus tetap menjaga namanya lingkungan, ya konservasi itu yang utama sebenarnya. Di samping tentu bagaimana juga pemberdayaan dan juga ekonomi di sekitar lokasi-lokasi ekowisata. Oleh sebab itu ini yang menjadi harapan tentu kepada pengelola ya, termasuk juga masyarakat. Memang bagaimana kita meningkatkan kesadaran di dalam rangka juga memilah, membuang sampah itu. Jangan sampai dari hulu, karena ini di hulu dibuang tadi masuk ke sungai-sungai sehingga di muara akhirnya banyak sampah. Padahal yang membuang sampah tidak ada masyarakat di sekitar. Yang dibuang tuh bagian hulu. Oleh sebab itu ini pentingnya memang integrasi ya, kolaborasi semua pihak di dalam rangka pengelolaan mungkin wilayah-wilayah ekowisata itu sendiri. Baik. Dan kita berlanjut ke Ibu Gub, ini selaku penajaman yang perlu untuk kita dengarkan terkait dengan peran perempuan juga Bu Gub di kesehatan lingkungan dan juga bagaimana pembangkitan UMKM. Saya tahu ya, ini perempuan di luar sana dan juga pendengar barangkali pastinya ini punya produk-produk UMKM-nya yang diperjualbelikan di tempat wisata, bahkan di hiu paus itu sudah ada gantungan-gantungan kunci yang itu dikerjakan sendiri oleh perempuan-perempuan yang ada di desa itu sendiri. Gimana nih penguatan dari Ibu Gub sendiri? Iya,
bicara mengenai bagaimana kreativitas perempuan Indonesia yang ada di Provinsi Gorontalo, saya betul-betul ketika berada di sini, hadir di sini dan melihat langsung bagaimana para ibu-ibu ini begitu semangatnya. Kemarin waktu BI mengadakan kurasi untuk memberikan penilaian lomba kepada para pelaku UMKM, memang betul didominasi oleh banyak perempuan. Dari sekian peserta yang mempresentasikan itu, yang tampil hampir 80% adalah perempuan. Artinya apa? Perempuan sangat berperan penting dalam menunjang ekowisata yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya. Dan bicara mengenai kesadaran para ibu-ibu itu dalam ekowisata yang berbasis lingkungan, tentu di sini menjadi tanggung jawab kita semua. Akan tetapi kalau saya lihat secara umum di tempat-tempat wisata yang ada ibu-ibu di sana yang menjanjikan mereka punya kerajinan atau kuliner atau hal lain yang sifatnya dari hasil UMKM mereka itu sudah sangat bagus. Hanya saja tinggal kita bagaimana mempertahankan itu dan meningkatkan, memberikan edukasi, memberikan selalu yang paling penting itu adalah pengawalan kepada mereka agar supaya yang sudah baik bisa ditingkatkan. Ya, yang nanti mungkin ada beberapa yang masih kurang menyadari bagaimana pentingnya wisata yang berbasis lingkungan itu akan menjadi PR kita bersama, tentu saja dengan para OPD atau stakeholder terkait yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga UMKM yang sebagian besar dimotori oleh ibu-ibu, oleh perempuan-perempuan bisa menjadi lebih berdaya dan tentu selalu memperhatikan lingkungannya. Baik sekali. Ini menarik ya, karena Ibu Gub nanti ke depan akan menjadi teman berjuang, kalau saya bilang Bu ya, teman berjuang dari para perempuan di Gorontalo, utamanya untuk pelaku-pelaku UMKM yang berhubungan langsung dengan ekonomi kreatif di pariwisata. Kita ke Pak Kadis. Pak Kadis, sekali pertanyaan untuk Pak Kadis ya. Menarik sekali memang diskusi kita hari ini. Bagaimana penajaman Pak Kadis, karena saya lihat bahkan kampanye-kampanye berupa sadar wisata itu sudah sangat digalakkan oleh Pak Kadis sendiri. Gimana tuh Pak untuk penajamannya? Ya, yang pertama ekowisata ini adalah salah satu tema dari sekian banyak jenis wisata. Ada wisata budaya, ada religi dan seterusnya. Nah, ekowisata menjadi sangat penting karena tidak hanya sekedar tentang wisatanya, estetikanya, tapi kesadaran tentang apa yang disebut pembangunan berkelanjutan, soal konservasi, soal lingkungan. Nah, dalam konteks ini maka yang sangat penting bagi kami sebagai pelaku, sebagai dirijen di dunia kepariwisataan adalah kesadaran seluruh masyarakat untuk membangun yang disebut tourism minded. Kalau di Bali itu kita bisa lihat bagaimana seluruh masyarakat sadar tentang pentingnya pariwisata, sehingga kemudian mereka membangun kesadaran diri untuk jangan buang sampah sembarangan, menata lingkungannya dan seterusnya. Nah, di Gorontalo ini menjadi crucial point yang kami lagi dorong agar seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat untuk segera membenahi mindset tentang pembangunan, mindset tentang tourism minded. Nah, kalau ini sudah terbangun, maka kemudian kita akan mendorong perlahan kolaborasi yang win-win solution. Apa itu? Bahwa pelaku dan masyarakat harus mendapatkan benefit. Tidak hanya karena kemudian terbangun pariwisata, kunjungan makin banyak, kemudian tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Tentu tidak. Maka dibangunlah ruang-ruang kreatif di destinasi untuk mereka bisa menjual produk-produk UMKM-nya. Kemudian juga kita berikan kesempatan komunitas-komunitas. Nah, semua itu memang pondasi yang kuat, di mana yang kita harus dorong bersama adalah bagaimana membangun kesadaran, kemudian membangun yang disebut manajemen yang terpadu, pengelolaan hulu dan juga partisipasi, maka ekowisata ini akan melengkapi upaya kita membangun pariwisata Gorontalo dari berbagai dimensi. Ekowisata, wisata religi, wisata minat khusus, kemudian wisata budaya dan lain-lain seterusnya. Baik, menarik sekali. Pak Wawan, terakhir barangkali dari Pak Wawan sendiri, penajaman yang penting ya, ini tidak hanya kerjasama strategis di semua kabupaten kota itu saya harap bisa terwujud. Apa rencana dari Pak Kadis itu dengan bersama Pak Wawan juga bisa terwujud, makanya butuh penajaman. Ya, terima kasih. Ekowisata berbasis lingkungan dan konservasi, saya kira ini koridor.
menggenjot pertumbuhan ekonomi, tapi juga tetap juga memperhatikan ekosistem lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perencanaan pembangunan kami dari Forumdas dan juga dari Majelis Lingkungan Hidup PWM Gorontalo juga mendorong bagaimana RPDAS itu terpadu itu bisa terintegrasi dengan RPJMD, RT/RW Provinsi Gorontalo. Apalagi sekarang ini untuk KLHS dan RT/RW kan sementara dalam proses juga pembahasan, dan juga sebelum itu menjadi sebuah keputusan akhir, saya kira perlu juga memperhatikan bagaimana hal-hal menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Dan yang ketiga, tadi juga sempat disinggung mengenai masalah sampah. Saya kira ini juga bukan lagi bahaya, sudah alarmnya sudah sangat memprihatinkan. Kemarin kami dari wilayah hulu, dari wilayah Bionga, dan juga ke wilayah hilir di Lupoyo dekat danau, persoalan sampah ini menjadi problem utama. Dan yang paling penting, salah satu upaya adalah menegakkan itu perilaku masyarakat dengan aturan yang ada. Saya kira kita belajar dari negara-negara atau yang sekitar kita di Singapura, itu orang takut buang sampah karena dendanya luar biasa. Saya melihat contoh di Kelurahan Bionga itu, dia buat surat edaran bagi masyarakat yang kedapatan membuang sampah, dia denda 200.000. Memang itu kecil, tetapi kalau itu intens, saya kira juga akan mengatur perilaku masyarakat. Begitupun di Lupoyo, itu kalau semua sampah, memang itu bukan sungai, tapi sungai sekunder ya, kanal dan sebagainya, itu muaranya di Danau Limboto. Nah kalau ini misalnya terjadi luapan air Danau Limboto dan juga dari sini juga genangan air juga, debit airnya juga berlebih, saya kira banjir itu jadi problem. Nah saya kira juga ini perlu disupport. Misalnya pemerintah desa kan mereka juga perlu dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Bagaimana untuk jangka pendek itu bagaimana ada bank sampah. Pengelolaan bisa menjadi ekonomis ya, bisa menghasilkan. Itu jangka pendek, tapi jangka panjang perilaku masyarakat untuk membuang sampah, terutama di daerah-daerah sungai dan sebagainya harus kita atur, kita tata, dan kalau menurut penegakan aturannya juga harus mulai kita dorong untuk itu. Saya kira itu poin dari kami, dan ini untuk ekowisata berbasis lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterapkan di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hurudin pertama ya, Pak Hurudin SPMM ini selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Gorontalo. Kami juga ucapkan terima kasih Bu Gup selaku Ketua TPPKK ya Provinsi Gorontalo. Senang sekali saya bisa langsung memandu diskusi dengan Bu Gup Ibu Vima Agustina SHMKN, dan juga hadir bersama kita. Terima kasih Pak Dr. Insinyur Arianto Husain MMP selaku Kadis Pariwisata Provinsi Gorontalo. Dan khususnya juga untuk seluruh penelpon yang tadi banyak sekali sampai saya juga tidak bisa menerima satu persatu, tapi tetap saya bacakan di layanan YouTube dan juga layanan Kopi Pagi tadi. Terima kasih banyak atas saran, masukan dan juga kritik dari Anda. Kita akan berlanjut nanti di sesi-sesi berikutnya. Yang paling penting yang kami mau tegaskan juga di diskusi kali ini yang saya dapat dari Bapak Ibu adalah bagaimana kita merevolusi mindset pariwisata, ekowisata khususnya di Provinsi Gorontalo itu bisa terjalin secara integritasnya juga bisa jelas di Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Elia Nusantari pamit undur suara. Sampai jumpa. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.